Yang terhormat tim dari Kecamatan Senogiri yang kali ini dipimpin oleh Ibu Sekcam, kemudian ada Bu Kasih dan pendamping desa, Ketua BPD Desa Kepatihan, Ketua Lembaga Desa Kepatihan, Ketua RT RW Desa Kepatihan, dan tamu undangan yang berbahagia, serta Mbak Azalia Putri Utami sebagai anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dan Pak Babinsa baru nanti sekalian mungkin bisa perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa syukri ala nikmatillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikut Ibu Sekcam wilayah Kecamatan Senogiri beserta timnya yang kami hormati, Mbak Azalia dari DPRD PD Perjuangan Kabupaten Wonogiri yang saya hormati, Bapak BPD yang saya hormati juga tak lupa, dan Ibu Bobo Agus Yitno, Kepala Desa Kepatihan, beserta Ibu yang saya hormati, dan Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami terus terang tidak bisa menyebutkan satu persatu yang saya hormati. Sebelumnya marilah kami panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan, kebahagiaan kepada kita semuanya. Terbukti di pagi hari ini kita bisa berkumpul, semoga selalu sehat walafiat. Allahumma amin. Juga tak lupa sholat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk membantu rakyat kita, membantu saudara-saudara kita, saya ingin membesarkan koperasi. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Ada 3 model. 1, membangun koperasi baru. 2, mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bahagia untuk kita semua. Pada yang terhormat Ibu Mbak Aceh, Bu Mbak Dewan, Mbak Azalia Putri Utami, beri tepuk tangan untuk beliau yang luar biasa.
hari ini beliau kesediaannya kunjungan kerja kemana Pak? Keluar, tapi kan sing tresno karo kepatihan beliau berhenti di sini. Matur nuwun sangat dari Dinas Koperasi, matur nuwun Pak sinten Pak? Rudi Pramono, matur nuwun awit kerawanipun dari Bapak Babinsa yang baru, matur nuwun Mas Sato meluangkan waktu, Busek serta tim dari Kecamatan Bekasi dan mohon maaf pendamping desa, pendamping lokal desa Kepatihan, matur nuwun Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua LPN, Bapak Ketua RT RW dari perwakilan lembaga desa, dari PKK serta tamu undangan yang mohon maaf boten saged kalau sekat segala Bapak Sawiji, juga dari perwakilan dari tokoh-tokoh milenial. Hadir tokoh-tokoh milenial kita, hadir tokoh-tokoh muda kita. Kemarin sengaja kita undang 15 malam kita akan roadshow keliling desa Kepatihan untuk menggali aspirasi penyusunan RPJM perubahan masa tambahan jabatan kami yang sedianya selesai di 16 Desember 2025, pikantuk tambahan masa jabatan 2 tahun berakhir di 16 Desember tahun 2027. Yang selanjutnya kegiatan pada hari ini yaitu kita akan bermusyawarah dalam rangka pembentukan koperasi desa Merah Putih. Sosialisasi sudah kami laksanakan. Kebetulan hadir secara pribadi pendamping desa kami Bu Pangapunten Bu Tengah dari Kecamatan Turki medalipun susuan mungkin malah dados satu ukur Pangapunten Bu Yuri pun ngadu berkuah ingkang kathah. Kalau ini kami Jambil Mas Gus kali dan saya tokoh masyarakat kami melaksanakan kegiatan musyawarah atau sosialisasi terkait koperasi desa Merah Putih. Kita akan satukan kekuatan untuk menjadikan desa Kepatihan lebih baik. Izin Bu, alhamdulillah di desa Kepatihan juga besok tanggal 7 nggih Pak Yeni nggih, kula pikantuk undangan. Nggih, tanggal 7 besok kami diundang dari Pak Sekda Mbak Lea. Kalau ini Pak Kepala BPS tidak ini kaping 3 kamu bener-bener sibuk pungker mawon. Terus Pak Kepala BPS menika dan Pak Kepala Dinas Kominfo maringi sampur kagem desa Kepatihan kagem kegiatan desa cantik. Juga bantuan boten. Menika kagem statistik kangge indikator penilaian yang insya Allah sedianya nanti dilaksanakan di bulan Agustus. Yuwun pangestunipun, yuwun donganipun dumateng Bapak Ibu sedaya kemawon ugi kerjasamanipun. Mugi-mugi desa Kepatihan ingkang mapan panggenan wonten sisih kilèn nyun sewu menawi pun Google Map radi angel nggih Bu. Radi angel niku desa Kepatihan, tapi ternyata desa Kepatihan menyimpan sejuta cerita dan mewarnai untuk Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kepatihan dan jajarannya, yang kami hormati Mbak Azalia, anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yang sangat cantik, yang kami hormati dari Dinas Dibrenakop Pak Rudi, ini teman saya lama nih Mbak. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Kepatihan, yang kami hormati tim kami dari Kecamatan Sinogiri, ada Pak Siono, Pak Gus, sama Mbak Penny dari PD, PRD, semua ikut semua Pak Gus. Kemudian Bapak RT, Pak RW, Pak mungkin Ibu Kepala Desa, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruang aula ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak suatu kekurangan apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya memohonkan izin kepada Pak Camat, Pak RT Camat Sinogiri, bahwasanya beliaunya pada saat ini
pagi ini ada tugas yang sangat mendadak di Kecamatan Manyarang terkait dengan sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih sudah dilaksanakan di Pak Polo. Kemudian terkait dengan Pramusdesusnya juga sudah, dan sudah menolorkannya sudah ada di layar di gor ya, kandidatnya itu nggih 20 nggih Pak nggih. Berarti ini kan hasil Pramusdesus yang dilaksanakan pada tanggal berapa Pak Polo? Hari Jumat. Oh, hari Jumat nggih. Berarti kan Tapi bisa dinamis. oh iya, berarti ini kan baru apa ya, draft rancangan. Tapi secara mekanismenya untuk desa Kepatihan ini sudah dilaksanakan sosialisasi, kemudian untuk perannya ya sudah, dan untuk saat ini adalah kita melaksanakan terkait dengan Musdesus yang pada intinya nanti ingin menelurkan pembentukan terkait dengan pendirian Koperasi Merah Putih. Resminya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saderengipun ingkang kinurmatan sedaya sesepuh bini sepuh ingkang satu kula bekteni, dan juga yang kami hormati rawuh pada kesempatan kali ini mewakili Pak Toto yang sedang perjalanan, Bapak Ibu, Bu Sekcam, sampun rawuh, nggih. Yang terhormat rawuh piyambak pada kesempatan kali ini, saya yakin sepertinya beliau ngebut Bapak Ibu, karena baru 10 menit lalu berkabar dari Manyarang, sekarang kok sudah sampai Pak Toto. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Toto beserta seluruh jajaran Kecamatan Selogiri, dan juga yang kami hormati seluruh kakak-kakakku, teman-teman pendamping desa dan pendamping lokal desa, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kepatihan beserta seluruh jajaran perangkat desa Kepatihan, dan seluruh tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Bu Bidan juga rawuh, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, serta semuanya, dan yang sudah dijadikan kandidat sebagai pengurus KDMP, serta seluruh hadirin yang rawuh pada kesempatan kali ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Karena otonomi daerah mungkin bisa jadi sekarang otonomi semu ya Pak ya. Otonomi semu tidak seutuhnya, karena hampir semua program peraturan itu sekarang ditarik di pusat. Bahkan ini yang paling akhir, jabatan daerah di level pratama juga akan diatur oleh pusat. Dan secara faktanya, artinya Bapak Ibu, kami yang ada di anggota DPRD, bahkan Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa saat ini kewenangannya banyak yang ditarik di pusat. Apakah ini baik? Apakah ini kurang baik? Kalau secara umum Bapak Ibu, plusnya ini nampaknya sistem di Indonesia ini akan bergeser dari kapitalisme menjadi ke sosialisme. Karena apa? Karena ini telah dicanangkan oleh Pak Prabowo akan membentuk koperasi sebanyak 75.000 sampai 80.000. Ibu, kita semua memiliki hak yang sama untuk dapat menuangkan isi pikirannya. Terus monggo jadikan momen saat ini sebagai musyawarah dusun yang khusus, yang benar-benar melahirkan ide, tidak hanya sekedar kumpul dan mendengarkan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Mungkin itu Bapak Ibu, sedikit juga kami menginformasikan bahwasanya saat ini sedang ada perbaikan talur dari Tegalsari ke Tempat. Sampun besok apa dereng Bapak Ibu? Nggih, terus ketika kemarin alhamdulillah kita mendapatkan aspirasi ketika saya belum menjadi anggota DPRD, Bapak Ibu, dengan Pak Jekek mendapatkan aspirasi lingkar jalan Kepatihan, dan kemarin mohon maaf karena kondisi alam juga salah satu talud yang ada di Tegalsari itu longsor, tetapi alhamdulillah Bapak Ibu niki saya masih agak sedikit ada ya Pak, kekuatan ya Pak ya. Ini langsung didandosi Bapak Ibu, sudah didandosi dados kagem yang lewat ke Tegalsari atau dari Ngempak ke Tegalsari niki sementara talutipun ditutup.
Yang utama dan paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan inayahnya kita masih bisa berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Amin. Bapak Ibu niki kula teng mriki nggih mau perkenalan Bu. Selek kula teng mriki sanes babinsa karena tentara niku sebelumnya Pak Suranto pensiun, jabatan saya disitap karena tentara niku fleksibel nggih. Sementara saya menghafal teng mriki nunggu mungkin seket babinsa mungkin nggih. Sinten nggih boten ngertos mungkin kula lanjut mriki napa sinten boten ngertos. Nggih, nama perkara ini nama saya niku Sutarto, asli saking Boyolali Bu. Pak, kula pun keluarga anak kalih tapi sehalit karena nggih ketemu jodoh keri. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Azalia Putri Utami, anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, yang menghormati dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yang diwakili Pak Rudi Pramono, dan yang kami hormati dari Pak Sutarto ini mewakili Hanya membackup. Pak Sutarto yang sedang membackup Ramil. mewakili Pak Ramil buatan yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kepatian serta jajaran perangkatnya, yang kami hormati Bu Ketua TPPKK Desa Kepatian beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua BPD dan anggota, yang kami hormati Ketua UPM dan anggota, para tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, dan juga rekan-rekan kami dari kecamatan, Bu Sekjam, Bu Kasih PPM, dari pendamping desa, pendamping lokal desa, dan juga Pak Pri dan seluruh hadirin yang berbahagia. Ini kita hadir bersama di sini dalam rangka mengadakan Musdesus. Kenapa Musdesus? Ini jenisnya kok Musdesus karena biasanya yang namanya Musdes penjenengan sampun asring mengikuti, terlibat di dalamnya adalah dalam rangka untuk penyusunan program kebijakan pemerintah desa ataupun dalam rangka untuk menyusun musren bagi RKP Des itu dalam rangka menyusun APB Des dan seterusnya, dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Dan kenapa jadinya kok Musdesus itu karena ini adalah satu hal yang khusus dasarnya Impres nomor 9 2025 kali surat edaran Menteri Desa nomor 6 tahun 2025 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pembentukan koperasi desa merah putih. Jadi Impres tentang percepatan pembentukan koperasi desa merah putih oleh Pak Presiden ini, karena ini tidak main-main dari gagasan sampai dituangkan dalam instruksi Presiden, terus ini langsung dukungannya pusat, karena langsung diimpreskan ini, dan di situ terlibat di dalamnya dari 13 kementerian kabeh melu temuripun diminta untuk melakukan percepatan apapun program dari kementerian tersebut, intinya di percepatan koperasi desa kelurahan merah putih ini. Ada 13 kementerian, juga ada 3 tingkat badan, termasuk Badan Gizi Nasional, itu Badan BPKP, lalu juga termasuk juga di dalamnya gubernur, bupati, wali kota, sehingga 18 stakeholder ini semuanya sudah diinstruksikan oleh Presiden untuk mendukung
terwujudnya percepatan pembentukan koperasi desa Merah Putih. Saya pembentukan sehingga mengadakan musdes di luar musdes-musdes yang biasanya, sehingga ini namanya musdes khusus atau namanya insidentil itu, sehingga ketika nanti koperasi desa Merah Putih ini terbentuk, itu bukan koperasinya desa kepatihan sanes, tapi itu koperasinya masyarakat yang di situ diurus secara independen oleh para pengurusnya. Dan desa ini hanya memprakarsai pembentukan koperasi desa Merah Putih. Dan selanjutnya nanti biar dijelaskan oleh Pak Rudi terkait dengan teknis, baik itu dari bagaimana kepengurusan dan lain-lain, bagaimana cara yang dibutuhkan untuk maju membentuk satu badan hukumnya dan seterusnya. Itu Kabupaten Lombok. Ngaten Bapak dan Ibu, matur nuwun. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Sebagri dan jajaran kami hormati, Bapak Kepala Desa Kepatihan dan jajaran kami hormati, Ibu Azalia yang kami hormati, Bapak Babinsa yang kami hormati, Bapak-bapak, Bapak pendamping desa yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu calon anggota koperasi desa Merah Putih yang kami banggakan. Tadi sudah banyak diterangkan oleh Pak Camat, Bu Azalia, dan Pak Kolong tentang koperasi desa Merah Putih. Apa toh maksudnya? Apa toh tujuannya? Dari tadi di video Pak Prabowo sudah mengatakan ada dua. Yang pertama sebagai pusat ekonomi desa. Yang kedua memutus mata rantai distribusi pangan. Kenapa? Karena selama ini kesulitan kita adalah terlalu banyaknya jalur distribusi, jalur pengadaan pupuk, gabah, dan lain sebagainya. Untuk itu Pak Prabowo sudah mau memutus mata rantai itu supaya hasil bumi petani bisa langsung dibeli oleh koperasi desa Merah Putih. Yang ketiga tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan di desa dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kenapa Pak Prabowo memilih koperasi? Bukan PT, bukan CV. Kalau PT dan CV itu adalah kumpulan modal, di mana yang berkuasa adalah orang yang punya uang. Tetapi di koperasi itu berbeda. Koperasi itu yang badan usaha yang beranggotakan orang seorang. Artinya apa? Apakah orang itu miskin, orang itu nggak berpendidikan, orang kaya, orang pintar, punya hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota koperasi. Anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. Makanya Pak Prabowo memilih badan hukum koperasi. Karena berbadan hukum koperasi otomatis harus terikat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang pengentasan kemiskinan, maka dapat beberapa privilege, keistimewaan. Contohnya hari ini, kalau koperasi biasa menyelenggarakan rapat pembentukan koperasi itu pasti biaya sendiri. Tapi di sini dibiayai dengan musdes dari pihak desa. Ini juga alhamdulillah terpilih dari pemerintah untuk memfasilitasi pembentukan koperasi itu baru belum berusahanya. Dalam koperasi yang kekuasaan tertinggi di rapat anggota itu ada beberapa yang harus ada. Yang pertama harus memilih pengurus. Tipe tidak ada 20 kandidat ya. Di pemerintah disarankan jumlah pengurus ganjil minimal 5 orang bisa tambah. Yang pertama ketua.
Yang kedua, wakil ketua bidang organisasi. Yang ketiga, wakil ketua bidang usaha. Yang keempat, sekretaris, dan yang kelima, bendahara. Berangkat Bapak Ibu yang hadir siang hari ini, Pak pendamping semuanya, pada kesempatan siang hari ini tidak perlu panjang lebar saya sampaikan. Yang pasti di sini untuk agenda yang pertama adalah musdes khusus terkait dengan perubahan APBDes, ya, di mana sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa dan Daerah Tertinggal nomor 6 tahun 2025 pasal 14 bahwasanya desa harus mengubah anggaran yang seyogyanya digunakan untuk ketahanan pangan sebanyak 20% harus dialokasikan ke permodalan dan pembiayaan BUMDes. Itu harus Bapak Ibu semuanya. Dan terus ada beberapa poin-poin yang seharusnya bisa dieksekusi ataupun bisa dibangun infrastruktur terkait dengan ketahanan pangan. Dan terus bangunan-bangunan yang menyokong ketahanan pangan, cara-caranya bangunan saluran irigasi ini kan menyokong untuk pertanian, itu ada beberapa yang harus kita tunda dulu. Kira bisa dimasukkan dalam, karena tidak semua bidang usaha ini bisa dijalankan ya Mas ya, mungkin tergantung dari potensi masing-masing desa. Intinya kemudian yang kedua yaitu pembentukan pengurus. Terima kasih panjenengan semuanya yang sudah hadir, orang-orang terpilih calon direktur koperasi. Ada siapa kayak Mas Danang kayak Mantri BKK ya Mas Danang. Ada siapa lagi nih? Saya dengar ini mantri rumah sakit ini sering mantri duit, bantu ngurusi duit. Mungkin ngapunten seragam kula rada ungu niki ampun dikira kula pegawai toko Semar nggih. Kok nderekahi toko Mas Semar lho. Ini untuk proses pengambilan keputusan tertinggi pun di desa itu hari ini tergantung mungkin sinten ingkang badhe panjenengan pilih. Jadi disarankan untuk pengurus dan pengawas selain dari perangkat desa maupun dari BPD. Saya dulu nanti ada Mas Suwanto, beliau tak sampaikan profilnya dulu ya. Memang basicnya beliau sudah berpengalaman di bidang perkoperasian simpan pinjam, pernah bekerja di BNT Wonogiri. Ketuanya Mas Suwanto. Pengetahuan saya kan untuk menjadi pengurus ataupun di koperasi gitu. Kalau seperti saya apakah masih bisa, kan saya masih aktif di nanti yang kita lakukan bila di dua koperasi kan tidak bisa. Betul. Karena saya masih aktif di koperasi. Sebagai kerjanya Mas. Ya. Kan boleh. Pak Tarno nggih, Pak Tarno RT nggih. Pengawas. Sampaikan ya, yang pertama Dewan Pengawas terdiri dari 3 orang. Yang pertama Bapak Kepala Desa sendiri, Bapak Agus Suyitno. Yang kedua Bapak MC Kasino sebagai senior kita. Yang ketiga Bapak Sutarno RW 01 Kepatihan. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu ada ketua. Kita sepakati bersama ada Mas Suwanto Polek dengan
latar belakang beliau yang sudah berpengalaman. Yang kedua ada tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Yang kedua ada wakil ketua Mas Danang. Nanti nyuntulung Mas Danang karena berbasis IT, nyuntulung nanti juga didukung untuk prosesnya. Yang ketiga yaitu ada Mas Sarwedi. Terus sekretaris ada Mbak Dewi, mantan KSP Barokah. Yang kedua ada yang Mas Andri. Mbak Dewi Ketut. Nah, iki Dewi ini Mas Ketut, Bu Ketut. Ya, terus ada bendahara, ada pertama Dewan Pengawas Bapak Agus selaku Kepala Desa, Bapak Haji Kasino dan Bapak Sutarno RW 01. Kemudian Ketua Koperasi ada Mas Wanto, Wakil Ketua Mas Danang Dwi Nugroho SE, dan Wakil Ketua 2 Mas Sarwedi. Kemudian ada Sekretaris ada Mbak Dewi, terus ada Mas Andri, dan bendahara ada Mas Yahya dan Mbak Desi. Demikian pengurus Koperasi Merah Putih Desa Kepatihan ditetapkan di Kepatihan 5 Mei 2025. Tertanda DPD Desa Kepatihan. Dalam berita acara pendirian koperasi sudah, kemudian daftar hadir pendiri koperasi 20 orang nanti tanda tangan bersama, kemudian fotokopi KTP seluruh 20 orang pendiri tadi, kemudian fotokopi KK untuk khusus yang pengawas dan pengurus. KK ini karena untuk melihat, mengecek nanti notaris apakah ada hubungan semendang dan lain-lain seperti itu. Kemudian susunan pengurus dan pengurus, nah ini tadi sudah ditetapkan bersama. Kemudian rekapitulasi modal yang diulang untuk modal awal pun dari simpanan pokok tadi berapa seperti itu. Kemudian raca awal draftnya nanti kami berikan ke teman-teman perangkat. Kemudian untuk rencana kerja, insya Allah rencana kerja juga sudah diberikan bla-blanya, tinggal menyesuaikan. Dan untuk surat kuasa menghadap notaris, jadi nanti dipilih 3 dari kuasa pendiri yang akan menghadap notaris Sinten mawon. Tentunya Pak Ketua pilih Sinten mawon mungkin monggo. Wekdale wacaoske Pak Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kepatihan. Untuk melengkapi persyaratan kita butuh 10 orang lagi sing lenggono monggo badhe derek pendiri. Monggo niku mboten maksa nggih. Nek kula tunjuki niku mengke malah pripun nggih? Mboten penak nggih. Terus saya butuh 10 orang lagi dari panjenengan sedaya sing merelakan dados anggota pendiri kersane untuk mengurus persyaratan ini sangat cepat. Nggih, Bapak-bapak RT saged monggo. Nek perangkat mawon pripun nggih? Karena apapun yang terjadi Koperasi Merah Putih kan tetap nanti di bawah naungan desa nggih. Jadi nek pendiri niku karena itu sudah 10 harus minimal 20, harus tambah perangkat, tapi kurang 1 karena Pak Polo sudah masuk di situ. Perangkat kami hanya 10 plus Pak Polo, jadi tambah Mas Fandi. Ngoten nggih. Terus pendiri itu niki pengawas dan pengurus itu 10, terus perangkatnya kami 9 karena kalau tarik Pak Polo 1, terus tambah Mas Farida 1 jadi pas 20. Ngoten. Nggih, ngoten nggih. Nek mboten sing sing kersa dados menika saking perangkat sendiri.